then the next tip will be when you write a word. Karena ini IELTS yang mostly speakernya akan berasal dari either Australian or from England or from New Zealand or from etc. And there it is allowed, kamu diperbolehkan menggunakan spelling either American English or British English. Kamu diperbolehkan memakai spelling antara kedua spelling tersebut ini. And I'm really sure, dan saya sangat yakin kamu pasti tahu ada perbedaan antara American English dengan British English, right? We will discuss it now. Nah, di sini yang diperhatikan adalah it is totally okay kamu mau pakai spelling either American English or British English. Well, the point is it has to be correct, spelling tersebut harus benar, jangan sampai kamu mencampur adukan antara American English or British English, salah satunya kalian mungkin tidak terlalu terbiasa dengan dengan British English pronunciation, seperti misalnya cara membaca angka atau cara membaca atau penggunaan tanda baca dan sebagainya. Contohnya untuk membaca seperti angka, perbedaan di American English dan di British English yaitu, for example, I will give an example for misalnya ada angka 3, 7 and then nah ada angka 3, 7, 1, 5, 4. Nah di sini ada perbedaan dalam cara membaca in American English dan British English. Untuk American English, cara membacanya adalah 3, 7, 1, 5, 4. Dan ini adalah cara membaca angka di American English. 3, 7, 1, 5, 4. Nah, kemudian apa bedanya jika cara membacanya dengan British English? Untuk British English, cara membacanya adalah 3. Is it? You can see that, right? 3 and then 7 and then 1 and then double 5. Then 4. Ini salah satu yang membedakan American English dengan British English. For example, in American 3, 7, 1, 5, 5, 4. Sedangkan di British English cara membacanya adalah 3, 7, 1, double 5, 4. Jadi untuk American English dijabarkan dengan 5, 5. Sedangkan di British English menjadi double 5. Dan nantinya ini supaya kamu tidak bingung ini sebenarnya speakernya ini lagi ngomong apa. Nah, ini salah satu contoh perbedaan American English dengan British English. And then after this, I will give you another example. Contoh lainnya untuk perbedaan American English dengan British English.
Oke, contoh yang lainnya untuk pembedaan American English dengan British English adalah cara spellingnya. Oke, untuk spelling sebuah suatu kata. Oke, kalau misalnya tadi cara spelling angka, kali ini merupakan cara spelling sebuah kata. Oke, misalnya kata ada kata Liverpool di sini. Untuk American English, maka cara membacanya adalah L I V E R P O O L. Oke, ini untuk American English. Oke. Oke, sedangkan untuk British English cara membacanya sama seperti cara membaca kata yang sudah kita bahas tadi, sudah kita diskusikan tadi. L I V E R P O N L. Okay, this is British English. Okay, let's see. L I V E R P O L. Oke, lagi-lagi ada perbedaan di sini. Untuk American English dijabarkan menjadi O, sedangkan di British English menjadi double O. Sih hampir sama dengan cara mereka cara spelling angka yang kembar, ya, angka yang kembar dalam British English. Oke. Kemudian contoh yang lainnya. Oke, contoh lainnya perbedaan mengenai American English dengan British English yaitu, wait a minute. Oke, contohnya adalah angka presentasi. Oke, misalnya saja presentasi 17,5. Oke, nah di sini selain itu ada perbedaan tanda baca di antara bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia itu sendiri. Oke, in Indonesian untuk penggunaan tanda koma dan tanda titik biasanya berkebalikan. Oke. Misalnya in Indonesia, in bahasa Indonesia dan di bahasa Inggris, we will say 17,5%. Kita menggunakan tanda baca koma. Sedangkan dalam bahasa Inggris it is 17 dot. Di sini ada tanda titik, di sini koma 17,5%. Nah, kemudian selain itu ada perbedaan di penggunaan tanda baca. Masih tanda baca koma dengan titik di sini. Misalnya saja we are saying that it is 2.500. Untuk bahasa Indonesia yang digunakan adalah tanda titik. Is it clear? Kemudian sedangkan di bahasa Inggris yang digunakan adalah tanda koma. Nah, hal-hal kecil seperti ini yang bisa saja membuat kamu terjebak dalam pengerjaan soal listeningnya. Nah,
Jangan sampai terbalik penggunaan tanda koma dengan tanda titiknya ini dalam bahasa Inggris, oke? Well, untuk penggunaan tanda koma dan tanda titiknya ini untuk American English dengan British English tetap sama, oke? Misalnya penggunaan koma untuk numbers like this, dan untuk yang like bagian-bagian menggunakan tanda titik. You get what I mean, right? Oke. Kemudian cara membaca fraksi. Oke, cara membaca fraksi misalnya saja 2/3. How do you read this in English? Anyone? Ada yang bisa baca? 2/3 dalam bahasa Inggris disebut apa? No? Oke, 2/3 cara membacanya adalah two-thirds, oke? Nah, di sini harus ada kata sambungnya, harus ada tanda sambungnya. Two-thirds, oke, yang berarti 2/3. Nah, dan thirds-nya juga harus dalam bentuk thirds, jamak. Dan nantinya jika misalnya ada pertanyaan seperti ini dan kamu diharuskan menuliskannya, for example, you forget to write this one, tanda penghubungnya, maka nilai kamu tetap akan disalahkan. Jawaban kamu akan disalahkan. Atau juga mungkin kamu menuliskan tanda bacanya tetapi lupa untuk menambahkan S di third-nya. Tetap saja jawaban kamu dianggap salah. Oke, so be careful, oke? Kemudian misalnya untuk fraksi 3/4. Oke, how to read this? 3/4 in English? Anyone? No? Oke, well, cara membacanya adalah 3/4. Oke, ini cara membaca 3/4 dalam bahasa Inggris. 3/4. Sekali lagi, jangan lupa tanda penghubung dengan S-nya sebagai plural. Oke. Contoh yang lainnya adalah fraksi 5/8. 5/8. Bagaimana cara membaca fraksi ini in English? Oke, it's 5/8. Oke. Well, ini merupakan beberapa contoh pembacaan fraksi dalam bahasa Inggris. Sekali lagi saya mau mengingatkan kamu, jangan lupa tanda bacanya dengan huruf S sebagai tanda plural, oke? Jangan disepelekan hal-hal kecil seperti ini, oke? Karena mungkin saja hal-hal kecil seperti ini yang akan menyelamatkan atau membuat skor IELTS kamu menjadi lebih tinggi, oke? Nah, selanjutnya yaitu kemudian cara membaca desimal. Bagaimana cara membaca desimal? Okay, let me clean this up first. Nah, di sini misalnya saja desimal how about this one? Di sini ada desimal 42,6%. Oke, jangan lupa di sini pakai tanda titik karena kita harus mulai membiasakan mengikuti tanda baca English. Oke, bagaimana cara membacanya dalam bahasa Inggris? 42,6%. Bagaimana cara membacanya? In English, of course. Oke, ini dibaca 42.6. Oke, dibaca menjadi 42.6%. Oke, di sini tanda baca titik dibaca poin.
Oke, jangan lupa. Dan persen, well, it remains persen, oke. Lalu bagaimana dengan contoh desimal 0,8 persen? How about this one? Bagaimana cara membaca 0,8% dalam bahasa Inggris? Anyone? No one? Okay, well, cara membacanya adalah 0,8%. Oke, nah di sini nolnya tidak usah dibaca, misalnya 0,8. No, you don't need to read the zero part. Kamu tidak perlu juga membaca nolnya, tapi cukup langsung saja 0,8%. Oke, 0,8%.